warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Rotisma, dan teman-teman saya Dika Martinda, Rosma Winda, Kirana Pitasari, dan Tiara Aniska. Di sini kami akan memaparkan video kami mengenai biaya dalam pembiayaan kesehatan atau konsep biaya. Oke guys, selamat menyaksikan. Sendiri Tiara Aniska akan membuka awal dari penjelasan ini. Sebelum itu, tolong di subscribe dan komen di bawah ini. Halo guys, bertemu dengan saya Tiara Aniska. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biaya dalam pembiayaan kesehatan. Biaya atau juga sering disebut dengan cost adalah semua pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi suatu komoditi. Biaya dalam artian lain juga sejumlah nilai input atau faktor produksi yang dipakai untuk menghasilkan suatu output atau suatu produk. Dalam bidang kesehatan, produk yang dihasilkan itu berupa jasa pelayanan kesehatan. Misal di rumah sakit itu ada rawat inap, rawat jalan, laboratorium, radiologi, kamar bedah, dan lain-lain. Menurut Setiawan pada tahun 2015, pembiayaan kesehatan adalah besarnya dan alokasi dana yang harus dikeluarkan atau yang harus disediakan untuk dimanfaatkan dalam upaya kesehatan, baik itu untuk kebutuhan perorangan, kebutuhan kelompok, maupun kebutuhan masyarakat. Pembiayaan yang dialokasikan untuk kesehatan dapat dikatakan baik apabila dalam penyelenggaraan pembiayaan kesehatan sesuai dengan kebutuhan, jumlahnya mencukupi untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi pembengkakan dana yang berlebihan. Biaya dalam kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama ada penyedia pelayanan kesehatan dan yang kedua ada pemakai jasa pelayanan. Dari sudut penyedia pelayanan kesehatan atau health provider adalah besarnya dana yang disediakan untuk menyelenggarakan upaya-upaya kesehatan. Dalam artian lain, tampak bahwa sudut penyedia pelayanan kesehatan adalah persoalan utama pemerintah ataupun pihak-pihak swasta, yang mana pihak-pihak ini akan menyelenggarakan upaya kesehatan. Sedangkan pemakai jasa pelayanan adalah besarnya dana yang disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya Risma akan melanjutkan pembahasan mengenai sumber-sumber pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan yang kita ketahui biasanya kan cuma dari pemerintah. Pada hakikatnya itu ada 4, dari pemerintah, dari swasta, yang ketiga dari masyarakat. Nah, kalau dari masyarakat, ini biasanya dalam bentuk fee for service. Ya, artinya masyarakat yang wajib membayar iuran ketika mereka mendapatkan jasa pelayanan kesehatan, dan juga bisa dalam bentuk asuransi. Yang keempat itu ada dari sumber lainnya. Nah, sumber lainnya itu bisa dikatakan dalam bentuk dana hibah ataupun pinjaman dari luar negeri. Kemudian di setiap negara, sumber pembiayaan itu juga berbeda-beda. Khususnya di Indonesia, pada umumnya itu ada 2, dari pemerintah dan yang kedua itu sebagian ditanggung oleh masyarakat. Nah, kalau dari sumber pemerintah, berarti seluruh biaya pelayanan kesehatan itu diselenggarakan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah dan tidak ditemukan pada milik yang swasta. Kemudian, kalau dari sebagian ditanggung oleh masyarakat, artinya itu melibatkan masyarakat dalam memberikan kontribusi pembiayaan kesehatan, yaitu masyarakat diharuskan untuk membayar iuran terhadap layanan kesehatan yang diterimanya, atau bisa dikatakan bentuk fee for service. Pembiayaan kesehatan di tingkat kabupaten atau kota itu ada 2. Pertama dari pemerintah dan dari non-pemerintah. Nah, kalau dari pemerintah itu ada 4, dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan dari sumber lainnya. Nah, kalau dari pemerintahan pusat berarti sumber pembiayaannya itu berasal dari dana tugas pembantuan atau TP, dari dana kesehatan penduduk miskin, dari bantuan operasional kesehatan, dan juga bantuan lainnya seperti hutang dan hibah. Kemudian kalau dari pemerintahan provinsi berarti dananya itu berasal dari dana dekonsentrasi dan pendapatan asli daerah. Kemudian kalau dari kabupaten atau kota, bahwa dananya itu berasal dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana kesehatan penduduk miskin. Kemudian kalau dari sumber lainnya itu ada pelayanan kesehatan TNI Polri, biaya kesehatan milik BUMN atau BUMD, dan juga dari
kementerian serta subsidi premi PNS. Yang kedua yaitu dari non pemerintah. Bahwa dari non pemerintah ini sumber pembiayaannya itu berasal dari milik swasta, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dari sebuah yayasan, dan juga berupa donor, yaitu suntikan dana dari luar ataupun perusahaan milik swasta. Dalam pembiayaan kesehatan ada dikenal dengan istilah biaya kesehatan, yaitu dana yang disediakan untuk menyelenggarakan ataupun memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan baik oleh masyarakat, perorangan maupun keluarga. Kemudian istilah kedua yaitu health account. Ini erat kaitannya dengan belanja kesehatan, yakni proses pencatatan dan klasifikasi data untuk menggambarkan aliran belanja dalam penyelenggaraan sistem kesehatan sebagai monitoring transaksi. Konsep health account ini adalah untuk menjawab dari beberapa pertanyaan mendasar, yakni dari mana sumber dana kesehatan, siapakah yang mengelola, siapakah yang akan dibayar, fungsi apa yang akan dilakukan, dan apa manfaatnya. Kemudian juga masuk dalam kegiatan program yang manakah, dan pada jenjang apa fungsi tersebut dilaksanakan, kemudian kelompok mana yang akan mendapatkan manfaat dari pelayanan kesehatan tersebut. Health account diperlukan untuk mempelajari pengeluaran masa lalu secara retrospektif dan meningkatkan sistem akuntabilitas dan perencanaan, kemudian alokasi sumber daya yang bertujuan untuk membantu negara-negara dalam melindungi rakyatnya dari ancaman pengeluaran biaya yang tidak jelas. Kemudian, mengurangi ketidakseimbangan dalam kesehatan pada program jaminan kesehatan nasional. Adapun fokus health account yang paling utama itu ada 5 dalam reformasi pembiayaan kesehatan. Yang pertama yaitu desentralisasi fiskal atau DHA, yang kedua yaitu fee for service ataupun iuran yang harus dibayar oleh masyarakat ketika mereka menggunakan jasa pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin. Yang keempat adalah alokasi pembiayaan publik, dan yang kelima yaitu asuransi kesehatan. Tadi di penjelasan saya sebelumnya saya ada menyinggung mengenai monitoring, asuransi, dan desentralisasi fiskal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketiga hal tersebut ini? Yang pertama, monitoring. Monitoring itu adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Kemudian monitoring ini dilakukan ketika sebuah kebijakan ataupun sebuah perencanaan itu sedang diimplementasikan. Kemudian apa sih tujuan dari monitoring? Yang pertama, tujuan dari monitoring itu adalah untuk menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan ataupun yang sedang berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Yang kedua, tujuan dari monitoring adalah untuk menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Kedua yaitu desentralisasi fiskal. Merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi fiskal ini akan diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, dan juga mengenai tentang kepala daerah dan juga transfer bantuan dari pemerintahan. Istilah yang ketiga yaitu asuransi. Asuransi ini merupakan perjanjian antara pertanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung untuk membayar sejumlah premi untuk memberikan pergantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak berdaya. Adapun manfaat dari asuransi adalah jika bagi tertanggung itu merupakan bisa ganti rugi atas segala sesuatu seperti musibah, kehilangan, atau peristiwa yang telah disepakati bersama. Baik teman-teman, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Semoga bermanfaat. Baik,
Saya Vira Novitasari akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam biaya kesehatan. Sebelum saya menjelaskan tentang macam-macam biaya kesehatan, sedikit saya akan menjelaskan kembali mengenai pengertian dari biaya kesehatan itu apa. Jadi, biaya kesehatan merupakan biaya yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam biaya kesehatan. Biaya kesehatan banyak macamnya karena semuanya tergantung dari jenis dan kompleksitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan atau dimanfaatkan. Hanya saja disesuaikan dengan pembagian pelayanan kesehatan tersebut. Maka dari itu, biaya kesehatan ini secara umum dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama ada biaya pelayanan kedokteran dan yang kedua ada biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Yang pertama, biaya pelayanan kedokteran. Biaya yang dimaksudkan di sini adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan biaya pelayanan kedokteran itu sendiri yang tujuan utamanya untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan para penderita. Atau dikenal juga sebagai upaya pelayanan kesehatan kuratif dan upaya pelayanan kesehatan rehabilitatif. Nah, pengertian dari upaya pelayanan kesehatan kuratif yaitu kegiatan pengobatan yang ditujukan kepada penyembuhan penyakit, pengendalian penyakit, pengurangan penyakit dari penderita, atau pengendalian penyakit untuk kecatatan agar kualitas para penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Sedangkan yang upaya pelayanan kesehatan secara rehabilitatif merupakan kegiatan yang mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya sendiri dan juga kepada masyarakat semaksimal sesuai dengan kemampuannya. Adapun mekanisme pembiayaan secara sederhana, pembiayaan ini ada dua macam, yaitu yang pertama ada mekanisme pembiayaan secara tunai, yaitu mekanisme yang mengikuti mekanisme pembayaran di pasar. Setiap penderita yang membutuhkan pelayanan kedokteran ini diharuskan membayar tunai atas pelayanan yang diperolehnya. Kemudian, pembiayaan ini dikenal sebagai fee for service. Nah, yang kedua itu ada mekanisme pembayaran di muka, yaitu bentuk lain yang banyak diperlukan adalah melalui sistem pembayaran di muka atau prepayment, yang lazimnya banyak dilakukan melalui program asuransi kesehatan atau health insurance. Selanjutnya yang kedua yaitu biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya yang dimaksudkan di sini adalah biaya yang dibutuhkan untuk dapat menyelenggarakan dan atau memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan masyarakat itu sendiri yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta dapat mencegah berbagai jenis penyakit, ataupun juga dikenal sebagai upaya pelayanan kesehatan secara promotif dan upaya pelayanan kesehatan secara preventif. Nah, pengertian dari upaya pelayanan kesehatan secara promotif merupakan kegiatan yang lebih mengutamakan yang bersifat promosi kesehatan. Sedangkan upaya pelayanan kesehatan secara preventif yaitu kegiatan pencegahan
terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Sama halnya dengan biaya kesehatan secara keseluruhan. Maka, masing-masing dari biaya kesehatan ini dapat pula ditinjau dari dua sudut. Yang pertama itu ada dari sudut penyelenggara kesehatan atau health provider, yang merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua itu ada dari sudut pemakai jasa pelayanan atau health consumer, yang merupakan biaya yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan masyarakat tersebut. Adapun mekanisme pembiayaannya juga ada dua macam, yaitu yang pertama ada mekanisme pembiayaan secara sentralisasi. Pada negara yang menganut asas sentralisasi, semua biaya pelayanan kesehatan masyarakat ditanggung oleh pemerintah pusat. Dana tersebut sesuai dengan hierarki pemerintah yang berlaku, disalurkan secara berjenjang ke institusi yang diserahkan langsung tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut. Nah, yang kedua itu ada mekanisme pembiayaan secara desentralisasi. Pada negara yang menganut asas desentralisasi, semua biaya pelayanan kesehatan masyarakat itu ditanggung oleh pemerintah daerah pula dari sistem pemerintah yang dianutnya. Maka peranan dari pemerintah daerah ini dapat dibedakan atas dua macam. Yang pertama itu ada otonom dan yang kedua ada semi-otonom. Nah, pengertian dari otonom sendiri adalah semua tanggung jawab pemerintah daerah adalah sepenuhnya termasuk dalam hal menentukan kebijakan. Sedangkan yang semi-otonom merupakan semua tanggung jawab pemerintah daerah masih bersifat terbatas karena lazimnya yang sepanjang bersifat kebijakan tersebut masih mendapatkan pengaturan dari pemerintah pusat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Marlinda, anggota dari kelompok 2, sedikit menjelaskan pemaparan dari sambungan teman saya, yaitu syarat pokok pembiayaan kesehatan. Nah, teman-teman pasti sudah tahu apa itu syarat pokok pembiayaan kesehatan. Sedikit saya jelaskan, mari disimak teman-teman. Nah, suatu biaya kesehatan yang baik harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu yang pertama, adanya jumlah. Nah, jumlah yang bagaimana? Tersedianya dana dalam jumlah yang cukup. Artinya, dapat membiayai penyelenggaraan seluruh upaya kesehatan yang dibutuhkan, serta tidak menyulitkan masyarakat yang memanfaatkannya. Nah, dan yang kedua adanya penyebaran. Penyebaran yang seperti apa? Yaitu mobilisasi dana kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, adanya pemanfaatan. Pemanfaatan yang bagaimana? Yaitu alokasi dana pelayanan disesuaikan dengan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan, yaitu syarat pokok pembiayaan ada 3, yaitu yang pertama, adanya jumlah.
Dan yang kedua, adanya penyebaran. Dan yang ketiga, adanya pemanfaatan. Kemudian, untuk dapat melaksanakan syarat-syarat pokok tersebut, maka perlu dilakukan beberapa hal lagi. Nah, yang pertama adanya peningkatan efektivitas. Nah, pasti teman-teman sudah tahu apa itu peningkatan efektivitas. Sedikit saya jelaskan sepengetahuan dari kelompok kami, yaitu peningkatan efektivitas dilakukan dengan mengubah penyebaran atau alokasi penggunaan sumber dana berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Maka, alokasi tersebut lebih diutamakan pada upaya kesehatan yang menghasilkan dampak yang lebih besar. Misalnya nih, mengutamakan upaya pencegahan, berarti bukan pengobatan penyakit. Nah, sedikit saya ulang sekali lagi, yaitu mengutamakan upaya pencegahan, tetapi bukan pengobatan penyakit. Nah, dan yang kedua adanya peningkatan efisiensi. Nah, peningkatan efisiensi dilakukan dengan memperkenalkan berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian. Berarti peningkatan efisiensi yaitu adanya pengawasan dan penggalian. Selanjutnya, mekanisme yang dimaksud untuk peningkatan efisiensi ini ada dua, yaitu yang pertama adanya standar minimal pelayanan. Nah, tujuannya untuk menghindari pemborosan. Kemudian ditarik lagi, ada 2 macam standar minimal yang sering digunakan. Yang pertama, adanya standar minimal sarana. Nah, seperti apa standar minimal sarana? Misalnya nih, standar minimal rumah sakit dan standar minimal laboratorium. Nah, dan yang kedua, adanya standar minimal tindakan. Bagaimana yang dimaksud dengan standar minimal tindakan? Misalnya nih, tata cara pengobatan dan perawatan penderitaan dan daftar obat-obatan esensial. Nah, kita lanjut yang kedua, adanya kerjasama. Bagaimana yang dimaksud dengan kerjasama? Yaitu bentuk lain yang diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi ialah memperkenalkan konsep kerjasama antara berbagai sarana pelayanan kesehatan. Nah, kemudian terdapat 2 lagi nih bentuk kerjasama yang dapat dilakukan. Pasti teman-teman belum tahu, mari kita tahu bersama. Yang pertama adanya kerjasama institusi. Misalnya nih, sepakat secara bersama-sama membeli peralatan dokter, misalnya yang mahal dan jarang dipergunakan. Dan yang kedua adanya kerjasama sistem. Nah, kerjasama sistem ini yang bagaimana? Misalnya, sistem rujukan, yaitu adanya hubungan kerjasama timbal balik antara satu sarana kesehatan dengan sarana kesehatan lainnya. Jadi, untuk dapat melaksanakan syarat-syarat pokok itu adanya 2, yaitu harus adanya peningkatan efektivitas dan yang kedua adanya peningkatan efisiensi yang saya jelaskan tadi. Nah, kita sambung ke fungsi pembiayaan kesehatan. Pasti fungsinya berbeda-beda, teman-teman. Kami memiliki fungsi yang dapat dipaparkan, yaitu yang pertama adanya penggalian dana, yaitu
penggalian dana untuk upaya kesehatan masyarakat atau UKM singkatannya. Sumber dana UKM terutama berasal dari pemerintah, baik pusat maupun khusus maupun daerah. Bantuan melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan dan pinjaman, serta berbagai sumber lainnya. Sumber dana dari masyarakat dihimpun secara aktif oleh masyarakat sendiri guna membiayai upaya kesehatan masyarakat. Kemudian adanya penggalian dana untuk upaya kesehatan perorangan atau UKP, yaitu berasal dari masing-masing individu dalam satu kesatuan keluarga bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin. Sumber dananya berasal dari pemerintah melalui mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan wajib. Nah, dan yang kedua fungsinya yaitu pengalokasian dana. Nah, alokasian dana dari pemerintah yaitu alokasi dana yang berasal dari pemerintah untuk UKM dan UKP dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanjaan baik pusat dan maupun daerah. Kemudian alokasi dana dari masyarakat, yaitu alokasi dana dari masyarakat untuk UKM dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan, sedangkan UKP dilakukan melalui kepesertaan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan wajib dan atau sukarela. Nah, dan yang terakhir nih fungsinya yaitu pembelanjaan. Nah, pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan publik private atau partnership digunakan untuk membiayai UKM. Nah, yang kedua adanya pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari dana sehat dan dana sakit dan dana sosial keagamaan digunakan untuk membiayai UKM dan UKP. Selanjutnya, pembelanjaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan dan kesehatan keluarga miskin dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib. Ya, terima kasih atas simakannya. Saya Nita Marlinda. Wassalamualaikum, dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rosma Winda. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya itu tentang masalah pokok pembiayaan kesehatan dan upaya penyelesaiannya. Di sini ada 5. Yang pertama, kurangnya dana yang tersedia. Seperti yang kita ketahui bersama, di banyak negara terutama negara yang berkembang, pelayanan kesehatan yang tidak memadai diakibatkan rendahnya kesadaran pentingnya arti kesehatan, sehingga tidak bersifat produktif melainkan bersifat konsumtif. Kita dapat mengambil contoh di Indonesia misalnya, jumlah dana berkisar 2-3% dari total anggaran belanja dalam setahun. Dan yang kedua, adanya penyebaran dana yang tidak sesuai. Masalah lain yang dihadapi ialah penyebaran dana yang tidak sesuai karena kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan, padahal jika ditinjau dari penyebaran penduduk, terutama di negara yang sedang berkembang, kebanyakan penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan. Yang ketiga itu ada pemanfaatan dana yang tidak tepat. Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan ini. Mengejutkan bahwa di banyak negara terutama biaya pelayanan kedokterannya jauh lebih tinggi daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif daripada pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keempat itu ada pengolahan dana yang belum sempurna. Seandainya dana yang tidak tersedia amat terbatas, penyebaran dana pemanfaatannya belum begitu sempurna. Namun,
jika apa yang dimiliki tersebut dapat dikelola dengan baik. Sayangnya, kehendak yang seperti ini sulit diwujudkan. Penyebab utamanya ialah karena pengolahannya belum sempurna. Yang kelima, ada biaya kesehatan yang makin meningkat. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi di masyarakat